dengarkan perkataan seseorang, kamu tahu kualitas akalnya. Jadi antum kalau pengen tahu orang akalnya baik apa enggak, antum dengerin aja gimana cara dia bicara. Kita berlepas diri ketika ada kemaksiatan. Beres. Ya. Dan ini dalil akal bagi orang yang memanfaatkan akalnya. Begitu juga sebagian orang tidak dikasih oleh Allah taufik memakai akalnya dengan baik, dia merusak dirinya sendiri. Misalnya orang yang narkoba. Dia sebelum memakai narkoba mesti dia tahu kalau narkoba itu bahaya apa tidak. Bahaya. Keluar dari dalil-dalil, pasti ada dalil yang mengharamkan ini. Cuman subhanallah, karena Allah tidak memberikan dia akal yang baik, dia menggunakan narkoba dan merusak dirinya sendiri hingga mati terlantar. Dia rusak dirinya, dia rusak keluarganya dengan obat-obatan tadi. Dan seterusnya, ya. Dari hal-hal, banyak hal yang dibutuhkan seseorang untuk memiliki cara berpikir yang sehat dalam menghadapi realita dan juga menghadapi konflik dan perselisihan. Karena akal satu kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau misalnya dia bisa memanfaatkan akalnya dengan baik, cara berpikirnya benar, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan pahala yang banyak dan juga lebih mudah untuk bisa berbuat hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudarat. Nah, makanya ini dibahas dalam Islam akal ini. Cuman bedanya Islam dengan filsafat. Filsafat dia mentuhankan akal. Maka semua yang tidak masuk ke dalam akalnya itu ditolak mentah-mentah. Seperti kaum Mu'tazilah, ya, yang dia menisbatkan segala sesuatu dengan akalnya. Maka ketika dia berjumpa dengan ilmu al-asma wa sifat, sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, kalau tidak sesuai dengan akalnya dibuang sama dia. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah menjadikan akal itu tunduk dengan wahyu. Semua yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak boleh diadukan dengan akal, tapi dia melatih akalnya gimana bisa tunduk dengan perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Cuman di sisi lain memerintahkan akal ini untuk mengembangkan wawasannya dan juga bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk berpikir dan bisa menimbang maslahat dan mafsadat, mengembangkan ilmu dan seterusnya. Ya. Makanya orang kalau misalnya dia memiliki ketakwaan dan akal yang baik, itu orang yang diberikan oleh Allah kesempurnaan di dalam kehidupan. Ya. Dia punya agama yang baik dan cara berpikir yang benar. Sebagian orang dikasih oleh Allah agama, tapi nggak dikasih cara berpikir yang benar. Makanya kadangkala agama dia rusak dengan cara berpikir dia. Sebagian lagi dikasih akal yang sehat, tapi agamanya rusak. Maka ya dia jauh dari norma-norma agama. Akal ya ikhwah, itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ana bacakan beberapa perkataan ulama. Ya, Abu Hatim memiliki satu kitab judulnya Raudatul Uqala, taman orang-orang yang berakal. Di situ dia sebutkan bagaimana ciri orang yang memiliki akal yang baik. Cuma di sini ana sebutkan perkataan ulama bagaimana keutamaan orang memiliki akal dan cara berpikir yang benar. Kata Ibnu Mubarak, ma khair u'tiyar rajul. Apa yang paling baik yang Allah berikan kepada seseorang? Kata dia, gharizatul aql, akal yang baik. Terus ditanya lagi kepada Ibnu Mubarak, kalau dia tidak punya cara berpikir dan akal yang baik, adabul hasan, dia memiliki adab yang baik. Kenapa? Karena adab yang baik akan menutupi kekurangan cara berpikir dia. Kalau dia tidak punya adab yang baik, akhun saleh yastashiru, paling tidak dia memiliki saudara yang baik yang bisa diajak musyawarah. Karena orang kalau nggak punya akal cara berpikir yang benar, kemudian
nggak punya adab yang baik, paling tidak dia bisa musyawarah dengan orang yang baik supaya tidak arogan. Kalau dia tidak punya saudara yang baik, sumtun tawil, kata Ibnu Mubarak, banyak diem aja. Karena kalau dia ngomong kelihatan bahlulnya kadang. Jadi mending diem aja. Kalau dia nggak bisa diem, mautun ajil, lebih baik mati dia. Makanya sebagian orang, subhanallah, di sini ada perkataan bagus. Isma' kalamal mar'i ta'rif aqlahu. Dengarkan perkataan seseorang, kamu tahu kualitas akalnya. Jadi antum kalau pengen tahu orang akalnya baik apa enggak, antum dengeri aja gimana cara dia bicara. Kalau dia bicara hal-hal tidak bermanfaat, berkata kotor, sia-sia, itu menunjukkan kalau akal dia seperti itu. Tapi kalau misalnya antum duduk dengan seseorang, mesti ngambil manfaat dari sikapnya, dari akhlaknya, dari agamanya, dari normanya, maka menunjukkan kalau akal dia sempurna dan baik. Ya, dan akal yang baik ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Qultu li Ali, Abi Juhaifa berkata, aku pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitab, apakah Ahlul Bait, keluarga Nabi memiliki kitab khusus selain Al-Quran? Kata Ali, enggak punya. Kita cuma punya dua. Yang pertama kitab Al-Quran, dan yang kedua faham. U'tihi rajul muslim, pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim. Makanya pemahaman ini yang bersumber dari akal, itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang baca ayat, dia tidak paham apa maksud dari ayat itu. Ada yang lain, dia baca ayat, dia bisa mengeluarkan satu manfaat. Dan ada lagi orang yang baca ayat, dia bisa mengeluarkan 100 fawaid dari ayat itu. Makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkunjung ke Imam Ahmad. Imam Ahmad selalu memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Kemudian datang Imam Syafi'i ke Imam Ahmad. Subhanallah, keluarganya karena sering diceritakan ingin lihat siapa ini Imam Syafi'i. Akhirnya ternyata keluarganya melihat ada beberapa sikap nggak bagus dari Imam Syafi'i. Yang pertama, Imam Syafi'i banyak makan. Yang kedua, Imam Syafi'i nggak sholat malam. Yang ketiga, Imam Syafi'i sholat subuh nggak wudhu. Akhirnya kata keluarganya, apakah engkau memuji seseorang yang melakukan hal ini? Mana baiknya Imam Syafi'i? Akhirnya Imam Ahmad nanya kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa saya banyak makan? Karena saya merasa tidak ada makanan yang lebih afdal dibandingkan yang diberikan Ahmad kepada saya. Maka saya ingin menghabiskannya penghormatan saya kepada Ahmad ibn Hanbal. Yang kedua, kenapa saya nggak sholat malam dan juga sholat subuh tanpa wudhu? Karena ketika saya masuk kamar, itu saya baca satu hadis. Hadisnya, ya Nufair ma fa'alan Nughair. Jadi Nabi SAW menemukan satu anak sedih, burungnya mati. Nabi mengatakan, wahai Nufair, apa yang dilakukan Nughair, burung tadi, menghiburnya. Itu saya pelajari hadis itu, saya keluarin fawaidnya sampai 1000 fawaid semenjak saya masuk kamar sampai sholat subuh, dan saya masih memakai wudhu sholat isya untuk sholat subuh. Lihat antum, lihat orang kalau dikasih akal oleh Allah Azza wa Jalla, ya, maka dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang cuman malam main gaple, betul nggak? Nonton film dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak mengasah akalnya untuk memberikan hal yang bermanfaat.